Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Oktavia Putri, salah satu mahasiswi S1 PGSD di Universitas Terbuka. Di sini saya akan coba mensimulasikan bagaimana penerapan kelas rangkap tipe 211, yaitu dua kelas, satu mata pelajaran dalam satu kelas. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya semua murid-murid Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah semangat ya, masih pagi-pagi harus semangat. Ya, hari ini kita tambah rame aja ya belajarnya ya. Iya, biasanya kita cuman 15 siswa aja. Sekarang karena ditambah lagi siswanya, kita harus makin semangat. Gak boleh kalah suaranya ya dari kelas-kelas sebelah, oke? Maksudnya gak boleh kalah suaranya tuh kalau ibu tanya, jawabnya yang keras. Kalau disuruh tanya, banyak yang tanya, jadi semangat, oke? Nah, ini kita ketambahan adik kelas kita, kelas 4. Kenapa mereka di sini? Karena ibu gurunya sedang berhalangan untuk hadir. Nah, biar ibu itu enak ngawasinnya nih dalam pembelajaran, makanya ibu jadiin satu aja. Karena memang siswa kelas kita hanya 15 siswa, jadi nggak apa-apa digabung. Biar tambah rame, biar tambah seru kita belajarnya hari ini. Oke? Oke, siap. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, Ibu persilahkan untuk ketua kelasnya berdiri dan memimpin doa teman-temannya. Kelas 4, ya berdiri. Siapa ketua kelasnya? Ya, berdiri. Kelas 5. Oke. Yuk, persiapkan teman-temannya untuk berdoa. Baik, berdoa selesai. Terus, hari ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar bahasa Indonesia. Sama, kelas 4 bahasa Indonesia, kelas 5 juga bahasa Indonesia. Cuman yang dibahas itu berbeda. Tapi nanti kita bakalan menggunakan satu teks yang sama. Sebelumnya, silahkan ketua kelasnya masing-masing maju ke depan karena ibu mau bagiin teks ya, teks cerita nih untuk kelas 4, ini untuk kelas 5. Bagikan masing-masing satu lembar untuk temannya. Yang lainnya duduk saja, yang membagikan ketua kelasnya saja. Yang lainnya duduk di bangku masing-masing, nggak usah ngambil minta ketua kelasnya yang keliling. Duduk semuanya, yang nggak mau duduk nggak usah dikasih, duduk dulu. Oke, terima kasih sudah mau duduk rapi. Ayo, ketua kelasnya bisa dibagikan kepada teman-temannya. Sudah dapat semua? Ada yang nggak kebagian? Sudah semua ya? Nah, sebelumnya ibu absen dulu ya untuk kelas 4. Oke, sudah selesai ibu absen. Kelas 4 ada 20 siswa. Kelas 5 ada 15 siswa. Udah semua? Semuanya udah dapat kertasnya ya? Oke, siap. Nah, sekarang apa sih yang mau kita bahas? Di kertas itu ada tulisan teks cerita ya, tentang apa itu? Tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan ya, intinya ya. Gak usah dibaca dulu, gak apa-apa, biarin aja, penting ada di dekat kalian. Taruh dulu aja. Nah, sekarang ibu mau ngasih tahu nih, hari ini kita tuh mau bahas apa. Untuk kelas 4-nya itu bahas tentang gagasan pokok sama gagasan pendukung. Kelas 4 belajar tentang apa? Iya, yang keras. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa dilihat di papan tulis, sudah ibu tulis ya.
Kelas 4 tentang apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau kelas 5-nya tentang apa? Baca yang keras. Pokok pikiran. Oke. Ada yang tahu nggak? Yang kelas 4-nya dulu lah Ibu tanya ya. Ada yang tahu nggak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Belum ada. Oke, Bu jelasin ya. Jadi, gagasan pokok itu menunjukkan ide utama dari masing-masing paragraf yang mendukung tema utama. Apa tadi? Gagasan pokok itu menunjukkan ide utama dari masing-masing paragraf yang mendukung tema utama. Masih pusing kayak mana ide utama itu, belum ada gambaran ya. Pokoknya biasanya ide utama itu ada di, kalau ini paragraf, dia itu bisa di awal paragraf, tapi ada juga yang di akhir. Terus kalau gagasan pendukung itu apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca bukunya? Buku bahasa Indonesianya itu kalau tentang ini halaman 35. Belum ada ya? Ya, Ibu jelasin aja. Jadi gagasan pendukung itu menyediakan informasi tambahan yang mendukung dan menjelaskan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Jadi kalau gagasan pendukung itu tadi yang jelasin dari gagasan pokok. Pokoknya udah ketemu nih gagasan pokoknya. Oh, ini tentang pentingnya olahraga, apa sih? Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ini gagasan pokoknya ya. Nanti gagasan pendukungnya berarti yang jabarin tentang gagasan pokok ini. Gitu. Contohnya nih, tadi kan gagasan pokoknya olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berarti gagasan pendukung itu yang memberikan informasi tambahan seperti dengan berolahraga secara teratur kita dapat meningkatkan kebugaran fisik dan mental. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu gagasan pendukung. Gagasan pokok itu ide utamanya. Ide utamanya apa tadi? Tentang olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Udah jelas apa belas? Sedikit-sedikit. Oh ya, nggak apa-apa, nanti kita praktek langsung lah. Kita nanti baca teksnya, terus kalian tentuin bareng-bareng. Oke, kita belajar bareng-bareng dulu. Ya, penting udah ada nyambung dikit ya. Udah. Oke, sekarang ke kelas 5. Kelas 5 tadi tentang apa kita materinya? Pokok pikiran. Apa tau pokok pikiran itu? Ya, tema utama dari keseluruhan teks yang membahas pentingnya olahraga untuk menunjukkan tema utama dari keseluruhan teks. Jadi umpama teks itu terdiri dari 10 paragraf. Berarti pokok pikirannya itu tema utama dari ke-10 paragraf itu, bukan per paragraf. Kalau gagasan pokok tadi itu per paragraf. Jadi kalau ada 10 paragraf berarti gagasan pokoknya itu ada di setiap paragrafnya. Setiap paragraf itu punya gagasan pokok. Tapi kalau pokok pikiran itu tuh tema utama dari keseluruhannya. Jadi tahu ya bedanya ya. Bedanya gagasan pokok sama pokok pikiran. Ya sama sih kayak dia itu kalimat yang bisa dikembangkan lagi. Cuman kalau pokok pikiran itu lebih menyeluruh. Jadi kalau sebuah teks itu ada 10 paragraf, berarti pokok pikiran dari 10 paragraf itu apa sih, kayak gitu. Nanti kita adalah contohnya. Kalian udah dapet teksnya kan tadi, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Ada yang udah agak mudeng? Apa itu pokok pikiran? Mau contohnya ya? Ya. Oke. Yaudah, kita coba tadi dibaca teks yang Ibu bagikan tadi. Coba Andi bacakan. Andi kelas 5 bacakan paragraf pertama. Oke, udah dibaca ya. Jadi di paragraf pertama itu
Biar Ibu bacakan ulang. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat meningkatkan kebugaran fisik dan mental. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Ibu bacain keseluruhan aja ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Olahraga di paragraf kedua ya, maaf ya. Paragraf kedua, olahraga dapat meningkatkan kebugaran fisik kita. Ketika kita berolahraga, tubuh kita menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Sistem kardiovaskular kita bekerja lebih efisien dan otot-otot kita menjadi lebih kuat. Olahraga juga membantu dalam mengendalikan berat badan dan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Paragraf keempat, selain manfaat fisik, olahraga juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang dikenal sebagai hormon bahagia. Ini dapat membantu meningkatkan suasana hati dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan demikian, olahraga tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Nah, sekarang kalian untuk kelas 5-nya coba perhatikan secara keseluruhan. Teks ini punya pokok pikiran apa sih? Pokok pikirannya apa sih? Pokok pikiran tadi itu kan tema utama dari keseluruhannya. Kira-kira secara keseluruhan, ini teks ini bahas apa? Ada yang tahu? Ada lah, masa enggak? Enggak apa-apa yang berani, siapa berani semua murid-murid Ibu nih kelas 4, kelas 5 semuanya berani. Kelas 5-nya ayo, enggak apa-apa, enggak usah takut salah, enggak ada yang salah, nanti bener, orang dibenerin ya. Ya, Anton kayaknya udah mau angkat tangan tapi malu-malu ini. Coba omongin aja apa yang ada di pikirannya Anton nih. Kira-kira pokok pikirannya apa? Pokok pikiran itu kan tema keseluruhan. Tadi itu bahas apa sih sebenarnya? Iya, pentingnya olahraga. Ibu tambahin karena tadi untuk kesehatan, jadi Ibu lengkapin ya. Jadi pokok pikiran dari teks tadi itu pentingnya olahraga untuk kesehatan. Nah, itu tuh yang namanya pokok pikiran. Yang lainnya gimana? Setuju enggak? Setujunya benar-benar mudeng apa ikut-ikutan? Campur. Oke. Ya. Yang lainnya yang belum paham coba tanya ke temennya yang udah paham. Kok bisa sih pentingnya olahraga untuk kesehatan kayak gitu? Iya, soalnya dari paragraf pertama, kedua, ketiga tadi kan ngomongin tentang olahraga. Ngomonginnya untuk apa sih olahraga itu pentingnya untuk kesehatan. Makanya pokok pikirannya jadinya pentingnya olahraga untuk kesehatan. Nah, iya. Seperti itu. Terus kalau yang kelas 2 tadi kan tugasnya nyari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf pertamanya coba ya Ibu ulang ya. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat meningkatkan kebugaran fisik dan mental. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Nah, gagasan pokoknya itu apa? Gagasan pokok itu ide utama. Tadi Ibu bilang apa? Ide utama itu biasanya ada di awal paragraf. Jadi kalau ide utama itu kalimat yang biasanya bisa dikembangin lagi. Bisa. Terus yang lainnya itu gagasan pendukung yang memuat informasi tambahan. Jadi satu paragrafnya itu ada 2, gagasan pokok, gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini itu ide utamanya. Apa sih yang lagi dibahas di paragraf ini? Terus kalau gagasan pendukung ini pengembangan informasi, pengembangan kalimat yang memuat informasi tambahan dari gagasan pokok gitu. Jadi yang paragraf pertama ini coba apa? Gagasan pokoknya. Iya.
ya pentingnya olahraga tadi kan pokok pikiran. Kalau di paragraf pertama ini kira-kira apa? Ibu kasih clue nih, biasanya itu dalam paragraf dia ada di kalimat paling atas atau juga bisa di kalimat paling akhir. Itu gagasan pokok. Ada yang berani coba bicara? Masih malu-malu nih kelas 4 kayaknya ya. Soalnya kelasnya bukan kelas biasanya. Ibu panggil aja ya, harus berani bicara. Kalau di kelas ibu tuh nggak usah takut, nggak ada yang ngetawain, nggak ada yang boleh ngecek ya kalau temannya ngelakuin kesalahan ya, harus didukung biar semangat belajarnya. Di sini nggak ada yang ngecek temennya, nggak ada. Oh yang ngecek nanti ibu suruh maju ke depan, ibu suruh presentasi sendiri malahan. Oke. Ya oke. Ibu panggil Azizah. Coba kira-kira Azizah mana Azizah ya? Ya Azizah. Coba gagasan pokoknya apa tadi dari paragraf yang pertama? Iya nggak apa-apa, coba, nggak usah takut salah. Nah itu udah bisa. Jadi kalau gagasan pokok itu kan biasanya ada di awal kalimat, awal paragraf atau di akhir. Nah kalau dari paragraf yang tadi dibacakan, yang paragraf pertama itu berarti gagasan pokoknya olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Letaknya di mana itu gagasan pokoknya, berarti di awal apa di akhir? Di kalimat pertama dalam paragraf. Terus berarti gagasan pendukungnya apa? Yang lainnya lah, jangan Azizah, ibu ganti. Dani, mana Dani? Oh iya Dani. Kalau gagasan pokoknya itu tadi di awal kalimat pertama, di awal paragraf, olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berarti gagasan pendukungnya yang mana? Iya, yang kata-kata selanjutnya itu. Soalnya gagasan pendukung itu kan yang memuat informasi pendukung dari gagasan pokok yang menjelaskan tentang gagasan pokoknya tadi. Jadi gagasan pendukungnya adalah, coba bacain yang keras. Oke. Iya. Lanjut terus. Jadi gagasan pendukung itu bukan cuma satu kalimat. Bisa lebih dari satu kalimat. Nah, sampai bawah. Ya. Nah itu, jadi gagasan pokoknya kan olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Gagasan pendukungnya apa? Berarti yang dengan berolahraga secara teratur, kita dapat meningkatkan kebugaran fisik dan mental. Olahraga juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Nah itu tuh gagasan pendukung, gagasan pokok yang tadi. Udah paham sekarang? Ada yang mau ditanyain? Iya. Azizah ada. Untuk kelas 4, Azizah kelas 4 ada yang ditanyakan? Nah, bagus nih pertanyaannya Azizah. Jadi kalau gagasan ini kan ada 3 paragraf ya teks yang ibu bagikan tadi. Jadi gagasan pokok sama gagasan pendukungnya itu masing-masing ada 3 dong Bu. Iya ada 3 karena gagasan pokok dan pendukung itu ada di setiap paragraf. Kalau pokok pikiran tadi kan ide pikiran itu. Kalau pokok pikiran itu kan tema utama dari keseluruhan teks. Mau berapapun paragrafnya, ya pokok pikirannya cuma 1. Itu semua paragraf itu tema utama dari keseluruhannya teks itu apa sih, bahas tentang apa sih, kayak gitu. Kalau gagasan pokok sama gagasan pendukung itu ada di setiap paragraf. Udah paham belum? Ada yang mau ditanyain lagi? Belum ada. Oke.
Kalau belum ada, kita lanjutin ya. Nanti untuk selanjutnya kita mau diskusi. Diskusinya dalam kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 4 siswa kelas 4 dan 3 siswa kelas 5 dijadikan satu. Jadi satu kelompok. Jadi satu kelompoknya itu 7 siswa yang terdiri dari 4 siswa kelas 4 dan 3 siswa kelas 5. Ibu bagi, nanti silahkan kalian bentuk kelompok ya. Ibu batasin nanti untuk kumpul sama kelompoknya. Jadi kalau udah ibu panggil nih namanya udah semua, nanti ibu tampilkan di monitor. Kelompoknya sudah ibu bagi. Kalian silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dan untuk posisinya juga nanti udah ibu tampilkan. Kelompok 1 itu sebelah mana, 2 sebelah mana, 3 sebelah mana, 4 sebelah mana, udah ibu tampilkan. Kelompoknya nanti ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 posisinya udah ada. Nah ini nih udah ibu tampilkan di LCD, di monitor. Tempat duduknya kayak gini. Untuk siswanya di sampingnya itu namanya. Jangan ada yang pindah dulu, nanti belum ibu suruh pindah. Ibu kasih waktu 10 menit buat ngaturnya, buat duduk per kelompoknya ya. Udah siap semua? Kertasnya tadi jangan lupa dibawa ya, yang udah ibu bagiin di awal. Udah siap? Yuk, udah boleh pindah sekarang ke kelompok masing-masing. Jangan ribut ya pindahnya. Jangan ada suara yang jalan kakinya, mulutnya di hap. Ya. Mulutnya diapain? Di hap ya. Udah. Oke. 10. Kurang 10 detik lagi nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Dah. Hap dulu itu. Hap. Oke, ibu udah bisa bicara sekarang. Sudah. Oke. Jadi semuanya sudah kebagian kelompok. Satu kelompok ada 7 siswa. Ibu absen untuk kelompok 1. Udah pas. Kelompok 2 sudah pas. Kelompok 3 sudah pas. Kelompok 4 pas. Kelompok 5 oke, sudah siap semua. Udah pada kenal toh yo, orang satu sekolah ya. Jadi harus saling mengenal. Masa nggak kenal sih? Iya. Untuk kakak-kakaknya ini yang kelas 5 nanti dibantuin ya adik-adiknya ya. Kalian juga dengar dulu sudah pernah kan mendapatkan materi ini. Jadi kita tuh memperdalam lagi, nginget lagi materi yang sudah lewat, mengingat lagi materi yang sudah lewat supaya tambah inget. Oke, jadi nanti ibu akan bagikan lembar teks yang baru untuk kalian kerjakan. Nah, nanti diskusi kelompoknya itu gimana sih gitu ya. Pertama, ibu akan bagikan per kelompok itu satu teks. Ada 3 paragraf juga sama kayak yang tadi.
tapi isinya berbeda. Nah, kalian nanti tentukan pokok pikiran, kemudian gagasan pendukung, gagasan pokok, kemudian gagasan pendukungnya itu apa? Iya, kelas 4, kelas 5 teksnya sama, itu. Teksnya sama. Nah, Ibu bagikan ya. Nanti dapatnya per siswa. Jadi nggak satu kelompok satu. Jadi setiap siswa Ibu kasih teksnya. Ibu aja yang bagiin, kalian tetap di kelompok kalian masing-masing. Oke. Udah Ibu bagikan ya? Udah dapat semua? Ada yang belum dapat? Udah semua. Oke. Nih, dengerin baik-baik. Jadi di sini yang kelas 5 berarti kan dulu sudah pernah belajar tentang gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa. Jadi insya Allah lebih paham ya daripada adik-adiknya, daripada yang kelas 4. Cuma nambah satu lagi aja yang baru, tentang pokok pikiran yang barusan kita bahas tadi. Jadi Ibu harapkan nanti Ibu kasih waktu untuk mengerjakan itu 30 menit. 15 menit pertama kalian itu mengerjakan masing-masing. Jadi satu kelompok itu mengerjakan masing-masing. Jawabannya nanti ditulis di lembar jawaban yang tadi sudah Ibu bagikan juga. Untuk kelas 5 cari pokok pikirannya itu apa. Berarti lebih sedikit ya. Iya, dulu kelas 5-nya soalnya udah pernah juga belajar gagasan pokok sama gagasan pendukung. Jadi kelas 4-nya jangan meri. Besok kalau udah naik kelas 5 nanti juga belajar tentang pokok pikiran. Tenang aja ya. Kelas 5-nya pokoknya nyari pokok pikiran dari teks yang Ibu bagikan tadi apa. Kalau pokok pikiran itu ya satu teks itu cuma satu pokok pikiran. Karena pokok pikiran itu tadi kan dari keseluruhan paragraf ya. Ya. Kalau kelas 4 tadi nyarinya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau tadi teks yang barusan Ibu bagikan ada 3 paragraf, berarti gagasan pokoknya itu ada 3, gagasan pendukungnya yang menjelaskan dari ketiga gagasan pokok ini ya. Jadi gagasan pokok 1, paragraf 1 tulis gagasan pokoknya apa, bawahnya tulis lagi gagasan pendukungnya apa. Gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu kalimat. Kalimat pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Persis seperti yang tadi dicontohkan. Tapi ingat, gagasan pokok itu bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Kalimat pertama bisa juga di akhir. Ya, jadi yang cermat ya. Yang mana sih yang jadi ide utama dari paragraf itu gitu. Itulah gagasan pokok. Kalau yang jelasin tentang ide utama itu berarti gagasan pendukungnya. Seperti itu. Paham kan ya? Nanti bawahnya tulis paragraf kedua apa, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukung apa. Terus paragraf ketiga yang terakhir, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukung apa. Nah, nanti setelah 5 kan Ibu kasih waktu untuk ngerjakan tadi 30 menit ya. Nah, nanti setelah 15 menit untuk adik-adiknya kelas 4 itu boleh bertanya kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tolong dibantu ya adik-adiknya ya dalam mengerjakan tugas. Tapi Ibu kasih waktu 15 menit pertama untuk masing-masing ngerjain. Karena pokok pikiran tadi kan cuma 1, insya Allah lah udah selesai gitu kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya udah selesai, bisa bantuin adik-adiknya untuk nyariin gagasan pokok sama gagasan pendukung. Tapi jangan bantuin nulis, yang nulis biarin adik kelasnya aja sendiri. Cuma kalau adik kelasnya minta pendapat nih, kak, ini benar nggak sih gagasan pokoknya yang di awal paragraf ini kalimatnya yang ini gitu, dibantuin ya. Oke, udah siap semua? Jangan lupa tulis nama sama kelasnya. Sudah?
Oke, bisa dimulai mengerjakannya. Ibu sambil keliling ya. Gak usah takut nanti ibu liatin, enggak. Ibu keliling tuh supaya kalian kalau ada yang bingung nih, bener nggak toh bu gitu, bisa tanya ke ibu. Jangan takut, ibu keliling bukan untuk marahin kamu salah gitu, bukan ya. Jadi ibu keliling, ibu jangan ditutupin tulisannya, ibu mau baca gitu. Jadi kalau belum ada yang tulis, oh berarti belum mudeng, nanti ibu kan bisa tanya sama ibu ya. Oke ibu silakan mengerjakan. Ya, jadi pokok pikiran itu, ingat, itu pokok pikiran itu menunjukkan tema utama dari keseluruhan teks yang dibahas ya. Jadi seluruhnya itu 3 paragraf itu bahas apa sih gitu. Kalau yang contoh yang pertama tadi kan apa tadi, itu pokok pikirannya tentang olahraga kan ya, manfaat olahraga untuk kesehatan. Karena paragraf pertama, kedua, ketiga bahas tentang olahraga. Untuk apa paragraf, untuk apa olahraga itu ada di paragraf pertama, kedua, ketiga, itu untuk apa sih sebenarnya? Oh ternyata untuk kesehatan. Jadi pokok pikirannya pentingnya olahraga untuk kesehatan gitu. Terus kalau yang teks yang kalian sedang bahas sekarang, jadi itu pokok pikirannya apa? Paragraf 1, 2, 3 tuh baca itu pokok pikirannya tuh membahas tentang apa semuanya itu. Terus untuk apa, manfaatnya apa, kepentingannya tuh untuk apa, kayak gitu. Sudah bagus. Baik. Iya boleh tanya, ini udah 15 menit pertama. Jadi yang kelas 4 boleh tanya ke kakaknya yang ada di satu kelompok aja ya, jangan ke kelompok lainnya. Sama aja, sama-sama udah pernah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Boleh tanya, ini bener nggak toh kak, kayak gitu, minta pendapat kakaknya. Baik semuanya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang masih bingung angkat tangan biar ibu nanti ke situ. Udah selesai semua? Udah selesai ya. Tadi juga ada yang maju, ini benar nggak bu udah kayak gini? Tadi udah ibu lihat juga kan, sudah baik semua jawabannya. Oke, sekarang tiap kelompok 1 orang wakilin. Untuk kelas 4 dan kelas 5 nya jawabannya dipisah per kelompok ya, ngumpulnya per kelompok. Kelas 4 di bawahnya, terus ditumpuk di atasnya jawaban kelas 5 nya. Udah ditumpuk di meja ibu, tapi dipisah, jangan jadiin satu. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semua? Sudah. Nah sekarang ibu mau kalian presentasi setiap kelompoknya. Ada 3 paragraf tadi ya. Jadi kalau kelompok 1 itu bahas tentang pokok pikirannya atau apa menurut kalian, menurut kelompok kalian tadi ya. Terus bahas tentang paragraf yang pertama untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian kelompok 2 pokok pikirannya apa dibacain. Terus untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung yang paragraf kedua. Kemudian kelompok 3 pokok pikirannya apa, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang paragraf ketiga. Kelompok 4 itu nanti gagasan pokok sama gagasan pendukungnya balik lagi ke paragraf pertama. Kemudian kelompok 5 sama bahas tentang pokok pikiran dari keseluruhan teks itu apa, sama nanti gagasan pokok dan gagasan pendukungnya yang paragraf kedua.
Paham? Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju ke depan. Perkenalkan diri dulu boleh. Teksnya ibu tampilkan di layar monitor. Oke, sudah. Bacakan dulu paragraf pertamanya apa? Ya, manfaat buku memberikan banyak manfaat yang tak ternilai. Dengan membaca, kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Buku-buku menawarkan berbagai perspektif dan informasi yang bisa kita pelajari, sehingga kita dapat lebih memahami dunia di sekitar kita. Jadi, pokok pikirannya apa? Manfaat membaca buku. Udah, bagus. Oke. Kemudian gagasan pokok sama gagasan pendukung di paragraf itu bisa diambil. Ini tadi jawabannya yang kelompok 1, pilih satu aja, kan sama aja kan ya jawabannya. Satu kelompok sama semua karena tadi kan diskusi bareng-bareng. Jadi ambil aja salah satu yang untuk kelas 4 dan kelas 5 nya. Dibacakan gagasan pokoknya apa? Membaca buku memberikan banyak manfaat yang tak ternilai. Jadi itu ada di mana? Di awal paragraf, kalimat pertama ya. Jadi gagasan pendukungnya iya bawahnya. Silahkan dibacakan. Yang lainnya gimana tadi? Ini yang kelompok 1 sudah benar. Yang lainnya sama apa sama? Tadi sama apa beda jawabannya? Sama atau berbeda? Sama. Iya. Berarti udah paham semua ya. Insya Allah ya. Ya, terima kasih kelompok 1 bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Kelompok 2. Ya, silakan maju semuanya, maju. Ambil lembar jawaban kelas 4 dan kelas 5-nya. Yang satu aja. Udah, silahkan presentasi ke depan, perkenalkan namanya. Oke. Baca teksnya yang paragraf kedua. Membaca juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Ketika kita tenggelam dalam sebuah buku, kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selain itu, membaca dapat meningkatkan empati kita karena kita dapat memahami perasaan dan pengalaman karakter dalam buku. Kelompok 2, tadi pokok pikirannya apa? Dibaca, iya. Sama nggak apa-apa dibacakan. Manfaat membaca buku. Pokok pikirannya kok sama? Iya. Karena pokok pikiran itu kan bahas dari keseluruhan teks ya, jadi bisa aja sama semua. Terus untuk gagasan pokoknya paragraf kedua, baca yang keras ya. Membaca juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Ini dia ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam paragraf. Di kalimat pertama. Terus gagasan pendukungnya yang mana? Ya, iya. Nah, gagasan pendukungnya ada 2 ya jadinya ya. Ketika kita tenggelam dalam sebuah buku, kita dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Membaca dapat meningkatkan empati kita karena kita dapat memahami perasaan dan pengalaman karakter dalam buku. Nah, gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung ini memuat informasi yang menjabarkan tentang gagasan pokok. Gagasan pokoknya kan membaca itu punya banyak dampak positif bagi kesehatan mental loh. Kenapa? Nah, ini di gagasan pendukung tuh yang jelasinnya. Ketika kita tenggelam dalam sebuah buku, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus. Kemudian membaca dapat meningkatkan empati kita karena kita dapat memahami perasaan dan pengalaman karakter dalam buku. Jadilah ini pengembangan dari gagasan pokok tadi, membaca memiliki dampak positif bagi kesehatan. Karena itu penjabarannya. Nah, seperti itulah gagasan pokok itu kayak gitu, gagasan pendukung kayak gitu. Tambah jelas ya? Jelas.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, silahkan duduk kelompok 2, lanjut kelompok 3. Kelompok 3, silahkan maju, ambil kertasnya. Silahkan bacakan paragraf ketiga. Tidak hanya itu, membaca juga membantu meningkatkan kemampuan bahasa kita. Dengan membaca berbagai jenis buku, kita bisa memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa kita. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan menulis karena kita terpapar sebagai gaya penulisan. Tadi pokok pikirannya apa? Manfaat membaca buku sama. Oke. Terus gagasan pokoknya. Membaca juga membantu meningkatkan kemampuan bahasa kita. Ya, itu dia ada di awal paragraf. Kalimat pertama di awal paragraf. Gagasan pendukungnya dibacakan yang keras. Oke. Jadi, gagasan pendukungnya itu yang memuat informasi tentang pengembangan dari gagasan pokok tadi. Dengan membaca berbagai jenis buku, kita bisa memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa kita. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan menulis karena kita terpapar berbagai gaya penulis. Nah, itu kan pengembangan dari gagasan pokok yang tadi. Membaca juga membantu meningkatkan kemampuan bahasa. Dengan apa? Dengan membaca berbagai jenis buku, kita bisa memperkaya kosakata dan memperbaiki tata bahasa kita. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan menulis karena kita terpapar berbagai gaya penulisan. Silahkan. Udah ya? Ada yang ditanyakan? Yang lainnya gimana tadi paragraf keempatnya? Sama? Sama. Baik, kelompok 3 silahkan kembali duduk. Kelompok 4 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya tadi untuk paragraf yang pertama. Kembali lagi. Oke, sudah selesai. Silahkan duduk untuk kelompok 4, sekarang kelompok 5 di paragraf kedua. Oke, jadi sudah selesai. Silahkan duduk. Jadi, tadi jawabannya Ibu lihat sudah benar semua ya. Ya, terima kasih juga untuk kakak-kakaknya yang kelas 5 tadi yang udah bantu ngajarin adik-adiknya kelas 4. Seneng ya, enak ya belajar kayak gini ya. Ibunya jadi nggak tambah, ibunya ada yang bantuin jelasinnya ke teman-temannya. Iya, jadi ibu gurunya kelas 4 dan kelas 5. Dan kelas 5 gantian yang jadi guru buat kelas 4 ya. Jadi lebih mudah pahaminya. Baik, sebelum ibu tutup, ibu mau ngulang lagi nih, apa sih yang tadi kita bahas ya. Dari presentasinya tadi udah bagus ya. Jadi pokok pikiran itu pokoknya tema utama dari keseluruhan teks yang ada. Dari keseluruhan paragrafnya ada 3, ada 4, ada 10, ada 20. Itu ya pokok pikirannya cuma satu. Semua itu tuh sebenarnya bahas tentang apa sih? Kalau tadi yang tugas kalian maju satu berarti manfaat buku. Pokok pikirannya berarti kalau yang pertama kan tentang olahraga ya, yang kedua tadi yang tugas yang kelompok tadi berarti manfaat membaca buku, pokok pikirannya seperti itu. Terus kalau gagasan pokok sama gagasan pendukung itu setiap paragraf punya itu. Jadi kalau gagasan pokok itu biasanya ada di awal paragraf kalimat pertama, terus gagasan pendukungnya itu kalimat selanjutnya. Kok disebut gagasan pokok sih kalimat pertama? Ya, dia itu inti dari paragraf itu. Paragraf itu sebenarnya bahas tentang apa sih gitu. Terus gagasan pendukung itu yang jelasin tentang itu semua. Kayak yang tadi kalian udah presentasikan ya. Udah paham? Sudah. Kalau sudah, untuk kelas 4 dulu ya. Tadi Ibu dapat titipan dari Ibu Dina bahwa kalian setelah pembelajaran ini selesai, ada tugas untuk mengerjakan halaman 37. Di situ ada contoh paragraf, kalian tentukan siap paragrafnya itu apa, gagasan pokoknya, terus gagasan pendukungnya apa. Ya. Nah, untuk kelas 5
untuk latihan saja ya, nggak wajib. Besok kita bakalan bahas bareng-bareng aja. Tuh kalian bisa menyelesaikan soal halaman 35 yang pilihan ganda. Itu untuk latihan aja, untuk melatih kalian tuh sudah pemahaman kalian tentang pokok pikiran. Jadi itu enggak untuk penilaian untuk ibu. Kalau ibu nanti nilainya pas sekolah saja. Tapi kalau kalian pengen berlatih, kalian bisa berlatih dengan soal halaman 35. Kalau yang untuk kelas 4 itu tadi pesan Budina untuk mengerjakan halaman 37 ya. Besok belajarnya sudah kembali ke kelas masing-masing. Kelas 4 bersama Budina di kelas 4, kelas 5 masih bersama Ibu. Nanti tahun depan kalau naik kelas baru kita berpisah. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin ganjel, saya belum terlalu paham nih Bu tentang ini gitu. Udah cukup. Sudah. Baiklah. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.